Namanya pengecekan ini tidak ada yang namanya pembongkaran, teman-teman. Yang namanya pengecekan pasti hanya sekedar mengecek ya, apakah kondisinya ini masih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama saya di channel Uke Jidanto atau channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video kali ini saya seperti biasa ya akan membacakan kolom komentar buat teman-teman yang belum sempat saya jawab ataupun yang belum sempat saya buatkan tutorial videonya. Nah, di video kali ini saya akan membacakan dua kolom komentar dari teman-teman semua yang pastinya mungkin nih sangat bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang pengguna baru ataupun buat teman-teman yang belum mengetahui fitur-fitur atau problem pada kendaraan teman-teman. Karena dari dua pertanyaan ini menurut saya ini pertanyaan yang sangat menarik nih, yang bahkan mungkin teman-teman sendiri pun nantinya bisa teman-teman lakukan di rumah. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel saya dan jangan lupa juga untuk di like biar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya ya, karena saya pasti bakalan memberikan tutorial video yang menarik dan juga bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang pengguna baru yang belum mengerti tentang fitur-fitur pada kendaraan teman-teman semua ya. Nah, nggak banyak basa-basi, saya langsung aja menjawab pertanyaan teman kita yang pertama teman-teman ya. Bang, kalau misalkan sempat tolong buatkan video tutorial tailing di mobil kalian ya. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua nih, yang pastinya mungkin teman-teman sendiri pun bisa lakukan di rumah, baik kendaraan Agya, Raiza, Avanza, Calya, dan kendaraan-kendaraan lainnya. Karena pertanyaan ini pertanyaan yang sangat menarik juga ya. Di sini ada pertanyaan, Bang, tolong buatkan tutorial panduan dasar perawatan mobil yang bisa dilakukan di rumah ya. Nah, ini teman-teman sendiri pun pastinya bakalan melakukan hal yang sama ya ketika ingin melakukan pengecekan pada mobil teman-teman. Nah, teman-teman tetap ikuti videonya biar teman-teman gak gagal paham dalam menyimak video ini ya, karena mungkin video ini pun bisa menambah wawasan buat kita semua juga ya, baik yang sudah mengerti ataupun yang belum mengerti sama sekali teman-teman ya. Nah, buat teman-teman juga teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya kendaraan teman-teman ini normal atau apa enggaknya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, kita sharing sama-sama teman-teman ya, kita belajar sama-sama ya. Nah, lanjut untuk pertanyaan teman kita ini yang pertama, untuk tutorial video tailing mobil Calya, sebetulnya saya sudah membuatkan video tutorial di kendaraan Agya teman-teman ya. Karena untuk kendaraan Agya, Calya, Avanza tipe E atau tipe G ya, dan juga Raiza yang tipe G, itu cara penggunaannya sama semua teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa simak video saya di menu playlist, teman-teman bisa cari, atau nanti saya bakalan kasih video link tailingnya itu di kolom deskripsi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung melihat pengoperasian tailing step-stepnya ya. Jadi teman-teman bisa pencerminan layar dari handphone ke audio teman-teman ya. Nah, lalu pertanyaan yang kedua teman-teman sebenarnya ya. Pertanyaan kedua ini pertanyaan bagaimana cara panduan dasar untuk melakukan pengecekan pada kendaraan teman-teman ya di rumah. Nah, adapun teman-teman untuk melakukan pengecekan di
rumah ataupun pengecekan panduan dasarnya ya, sebetulnya yang namanya pengecekan ini tidak ada yang namanya pembongkaran teman-teman. Yang namanya pengecekan pasti hanya sekedar mengecek ya, apakah kondisinya ini masih bagus, layak pakai, ataupun masih kondisi normal. Lalu apa saja sih item-item yang harus kita periksa teman-teman ya. Jadi teman-teman pun jangan istilahnya untuk melakukan pengecekannya ini hanya ketika waktu servis aja teman-teman, karena waktu servis itu kan per 6 bulan ataupun per 10.000 ya, dan jangkanya pun lumayan panjang ya. Nah jadi teman-teman juga bisa sebenarnya untuk melakukan pengecekannya ini. Namun apabila teman-teman eh, pada saat melakukan pengecekan melihat sesuatu yang menurut teman-teman itu nggak normal gitu ya, teman-teman baru bisa kunjungi dealer-dealer terdekat untuk ditindaklanjuti ya. Nah lalu untuk yang pertama teman-teman bisa lakukan pengecekan ini, yaitu teman-teman yang pertama itu teman-teman bisa mengecek area reservoir minyak rem teman-teman. Kenapa saya yang pertama itu reservoir minyak rem ya teman-teman. Nah dari minyak rem ini teman-teman bisa melihat ya kondisi minyak rem tersebut berkurang drastis ataupun normal teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa periksa ya. Jadi yang namanya minyak rem ini pun pastinya sangat vital juga ya, karena menyangkut keselamatan teman-teman sendiri ya. Lalu bagaimana cara mengeceknya? Teman-teman bisa lihat di reservoir minyak rem. Di situ ada tanda batas upper dan juga lower teman-teman ya. Pada si reservoir itu tempat minyak rem teman-teman ya. Di situ teman-teman bisa melihat apabila teman-teman pada saat mengecek kondisi minyak remnya itu berkurang drastis. Nah teman-teman harus tanda tanya nih, kenapa kok bisa berkurang secara drastis ya? Ada kemungkinan ataukah ada kebocoran pada area seal-seal sistem pengereman, ataupun si kampas remnya itu pun sudah mulai habis teman-teman ya. Nah kalau untuk saya sarankan nih buat teman-teman semua, kalau apabila ingin menambahkan minyak rem pada mobil teman-teman harus yang satu jenis teman-teman ya, jangan yang beda jenis ya, karena untuk minyak rem itu sendiri kan banyak tipe-tipenya ya. Ada yang DOT3, DOT4, dan juga DOT5 bahkan ya. Dan juga untuk warna teman-teman bisa bandingkan ya, teman-teman bisa stok minyak rem tersebut ya, teman-teman bisa beli di bengkel beres untuk stok minyak rem. Kalau misalkan berkurang sedikit-sedikit teman-teman bisa menambahkan ya, kecuali kalau habisnya itu secara drastis, teman-teman langsung kunjungi dealer terdekat ya. Dan untuk minyak rem ini teman-teman jangan sekali-sekali untuk mencampur dengan yang tipe lain teman-teman ya, karena kami ini stok minyak remnya ini yang rekomendasi pabrikan itu yaitu tipe DOT3 teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya yaitu teman-teman bisa mengecek di area air washer teman-teman. Air washer itu apa sih? Nah ya, teman-teman bisa lakukan ini untuk menambah air untuk air washer wiper ya, kaca depan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tambah air ya. Kalau teman-teman sih saya sarankan bisa membeli wiper fluid untuk air washernya ini. Wiper fluid itu sebenarnya seperti semacam air sabun teman-teman ya, untuk kaca mobil depan teman-teman ya. Untuk air wiper fluid ini juga setidaknya untuk menghindari indikasi terjadinya jamur pada kaca depan teman-teman semua ya. Teman-teman juga sebetulnya bisa menambahkan cairan sabun yang untuk pembersih kaca gitu ya, kaca jendela. Tapi teman-teman jangan terlalu kebanyakan campuran air sabunnya ya, karena si busanya ini pun nanti takutnya bakalan menghambat sirkulasi ataupun pada jalur si air tersebut ya teman-teman. Nah jadi fungsi air washer ini untuk ditambahkan air sabun untuk menghindari indikasi terjadinya jamur pada kaca juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin suka menemukan jamur pada kaca gitu ya, dan itu teman-teman bisa lakukan itu sebenarnya ya.
Nah, lalu yang berikutnya teman-teman bisa lakukan pengecekan di reservoir air radiator teman-teman ya. Nah, ini untuk kebanyakan teman-teman ya, untuk menambahkan air radiator banyak sekali yang menambahkannya ini ditutup radiatornya itu sendiri teman-teman ya. Sebetulnya saya menganjurkannya ini untuk menambahkan air radiator, teman-teman cukup lakukan di reservoir teman-teman ya. Di situ ada tempat atau tampungan air radiator. Apabila kurang, dia akan melakukan penyedotan, ataupun kalau misalkan kelebihan di air radiator, dia akan dikembalikan ya. Ya kalau itu seperti semacam toren air gitu teman-teman. Jadi tampungan untuk air radiator teman-teman. Dan untuk air radiator itu sendiri pun ada batas lower dan uppernya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan air radiatornya itu berkurang secara drastis di bawah garis lower, nah teman-teman pun seharusnya curiga juga ya. Takutnya terjadi suatu kebocoran pada sistem radiator ya. Teman-teman pun bisa langsung kunjungi dealer terdekat apabila menemukan indikasi terjadinya kebocoran pada air radiator ya. Dan teman-teman pun saya juga menganjurkan kalau untuk air radiator ini pun teman-teman harus setidaknya menyetok 1 liter pada mobil teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan air radiator itu apabila berkurangnya yang gak terlalu ekstrim lah, secara normal gitu ya, berkurang secara sedikit-sedikit. Teman-teman bisa lakukan untuk menambahkan air radiator itu sendiri ya. Ya kalau saya rekomendasikan jangan juga dicampur dengan air biasa ataupun air coolant yang warna hijau. Pada umumnya teman-teman suka menambahkan air coolant yang warna hijau teman-teman ya. Kami merekomendasikan dari pabrikan itu air coolantnya itu yang berwarna merah ya teman-teman. Jadi yang satu jenis juga kalau bisa teman-teman ya. Dan untuk melakukan kuras untuk air radiator itu sendiri pun sebetulnya jangkanya itu panjang teman-teman ya. Itu bisa dibilang waktunya itu sampai di kilometer 80.000 atau 100.000 baru teman-teman melakukan kuras air radiator atau melakukan pergantian air radiator teman-teman ya. Dari sini sudah saya jelaskan ketiga item. Lalu selanjutnya itu pastinya teman-teman harus melakukan yang namanya pengecekan pada kondisi aki teman-teman ya. Teman-teman jangan sampai lalai untuk melakukan pengecekan pada air aki teman-teman, terutama ya, karena air aki pun sebetulnya bisa berkurang secara drastis teman-teman ya, tanpa kita sadari. Walaupun pada saat servis sudah diisi ulang, tapi karena pemakaian ya yang kita sendiri pun kurang begitu sadari gitu ya, kita selalu menyetel musik tanpa menyalakan mesin gitu. Jadi dalam kondisi on, dan juga ya karena mungkin teman-teman memakai lampu-lampu aksesoris tambahan sehingga airnya pun lama-lama bakalan cepat berkurang juga ya. Nah di situ teman-teman bisa lakukan penambahan pada air aki teman-teman ya. Teman-teman pun di situ pun di depan apa sih akinya itu pun ada garis upper dan lower teman-teman di situ. Jadi teman-teman jangan sampai melebihi batas dari si uppernya itu ya. Kalau misalkan melebihi dari batas pada saat mesin dihidupkan dalam kondisi panas, air aki itu dia akan seperti kayak ngeglotok begitu teman-teman. Kalau air rebus itu seperti semacam ngeglotok yang sehingga untuk penguaiannya itu lebih cepat gitu ya, dan lama-lama mengakibatkan jamur atau korosi pada min baterai ataupun plus baterai itu sendiri itu teman-teman ya. Lalu selanjutnya itu teman-teman bisa melakukan pengecekan kapasitas oli mesin teman-teman ya. Jadi kapasitas oli mesin itu pun teman-teman bisa lakukan ya. Teman-teman bisa cabut setik olinya, lalu teman-teman lihat kapasitasnya itu di situ. Di ujung setiknya itu terdapat titik atas dan titik bawah teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman pada saat melakukan pengecekan
Nah, olinya itu pun sama seperti yang lainnya, berkurang secara drastis ataupun ya untuk intensitas dari warna olinya sudah mulai menghitam ya gitu teman-teman. Teman-teman bisa lakukan pergantian oli dan teman-teman bisa melakukan pengecekan di bengkel-bengkel terdekat, bengkel resmi, apakah terjadi kebocoran oli teman-teman ya. Nah, lalu berikutnya teman-teman yang terakhir ini yang jarang sekali kita lakukan yaitu untuk melakukan pengecekan tekanan angin ban teman-teman. Banyak juga yang belum tahu berapa sih standar dari ukuran tekanan ban pada setiap mobil masing-masing ya. Setiap mobil teman-teman. Jadi untuk tekanan angin ban setiap mobil itu berbeda-beda teman-teman, tapi bedanya pun pasti nggak begitu jauh ya. Ada yang 33 PSI, ada bahkan yang 36 PSI, ada juga yang 30 PSI. Dan untuk memastikannya teman-teman bisa lihat di bagian pintu supir teman-teman ya. Teman-teman tinggal buka pintunya, nah nanti di samping bawahnya itu ada label keterangan untuk tekanan angin ban teman-teman ya. Di situ sudah tertera, teman-teman bisa lihat bagian depan itu ukuran tekanannya berapa, dan untuk bagian belakang tekanan angin bannya pun itu berapa ya. Jadi saya himbaukan teman-teman jangan sampai melebihi batas yang sudah disediakan di label itu ya. Kalau misalkan sampai kekencangan, efeknya juga pasti teman-teman bakalan bisa merasakan ketika teman-teman sedang melewati jalanan rusak, bantingannya akan sedikit lebih keras teman-teman ya. Jadi saya sarankan ya sesuai dengan kapasitas yang sudah ditentukan oleh pabrikan teman-teman ya. Dan untuk melakukan pengecekan kendaraan ini pun teman-teman jangan istilahnya mobil saya masih baru ini ngapain dilakukan pengecekan seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan pengecekan yang ini bisa dilakukan di rumah tanpa harus melakukan pembongkaran. Biasanya teman-teman kalau yang apik, yang rutin, sering bersih-bersih pasti sering melakukan pengecekan seperti ini ya. Dan ini pun bisa dilakukan untuk teman-teman yang mobilnya yang kilometernya sudah tinggi juga ya. Jadi jangan berpatokan pada servis teman-teman ya. Jadi untuk pengecekan ini teman-teman bisa lakukan kapan aja di rumah ya, karena pengecekan ini pengecekan yang sangat dasar sekali teman-teman, yang teman-teman pun bisa lakukan sendiri di rumah tanpa harus melakukan pembongkaran atau memerlukan kunci-kunci khusus teman-teman ya. Nah, dari sini mungkin nggak banyak teman-teman ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa di subscribe dan di like videonya biar teman-teman pun bisa mengikuti video-video selanjutnya ya teman-teman. Kalau begitu teman-teman saya juga pamit undur diri, dan jangan lupa buat teman-teman di like dan di subscribe ya teman-teman biar bisa mengikuti video selanjutnya. Oke, kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.